Keluarga mendiang pelawak Gogon baru-baru ini akan menjual rumah warisan Gogon, karena tidak mampu membayar cicilannya. Hal ini lantaran pinjaman itu dilakukan pada seorang rentenir, hingga bunganya sangat tinggi. Sebelumnya, banyak artis yang juga memilih jalan serupa, untuk keluar dari kesulitan ekonomi. Kondisi ini terjadi, jika tidak ada proyek yang dikerjakan dalam waktu lama. Dalam kasus Gogon, usai kepergiannya, sumber dana untuk menutupi cicilan tidak ada lagi. Namun banyak ragam kasus seorang artis terpaksa menjual rumah, demi bisa menyelamatkan kondisi ekonomi keluarganya. Berikut deretan artis yang pernah menjual rumah karena kesulitan ekonomi. 1. Yadi Sembako. Komedian Yadi Sembako pernah menghadapi serangkaian kasus dugaan penipuan di Polres Tangerang Selatan. Terbaru, komedian berusia 50 tahun itu baru saja diperiksa dan melakukan mediasi dengan Muhammad Adri Permana yang mengaku merugi sebesar Rp198 juta. Namun, mediasi berujung gagal karena Yadi Sembako belum dapat melunasi pembayaran dan meminta kelonggaran waktu hingga 28 Februari 2024. Untuk melunasi pembayaran tersebut, Yadi Sembako rela menjual rumahnya dan berharap dapat segera terjual sebelum akhir waktu yang ditentukan. 2. Denada. Penyanyi Denada sempat dikabarkan menjual rumahnya pada 2023 silam. Ia menjual rumahnya untuk membantu biaya pendidikan anaknya, Aisyah, yang belajar sekaligus berobat di Singapura. Menurut Denada, lantaran anaknya tinggal di Singapura dan sekolah di sana juga, ia sendirian di Jakarta. Penjualan rumah bisa untuk membantu biaya pengobatan anaknya. Setelah rumahnya dijual, Denada menyebut akan tinggal di rumah yang lebih kecil. 3. Bedu. Komedian Bedu juga sempat menjual rumahnya pada 2023 lalu. Ia menjual rumahnya dengan harga 5,5 miliar rupiah. Ia mengaku saat itu kondisi finansial keluarganya mengalami masalah. Maka dari itu, sebagai kepala keluarga, Bedu berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Menurutnya, penjualan rumah akan membuat uangnya berputar, tidak defisit. Sebelumnya, ia juga sudah menjual 2 mobil, yaitu Mercy dan Pajero yang nilainya lumayan. Bedu berencana apabila nanti rumahnya terjual, uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli rumah yang lebih kecil dan ada beberapa rencana lainnya. Terbaru, pada Januari 2024, rumah milik Bedu sudah laku terjual. Ia perlahan-lahan bisa menyelesaikan sangkutan utangnya. Saat ini Bedu juga tengah menghuni rumah yang lebih sederhana bersama keluarganya. Namun itu tak masalah asalkan terlepas dari utang piutang dan tidak menjadi pemberitaan negatif. 4. Kadir. Kadir Srimulat pernah menjual rumahnya untuk menyambung hidup. Hal itu terjadi pada 2006 silam. Kadir bercerita, pada 2001 ia mengalami serangan jantung, penyumbatan pembuluh darah, dan harus dipasang ring. Hingga akhirnya baru pada 2006 dia bisa memasang ring setelah menjual aset tanahnya di Tambun. Pada saat itu, Kadir mengaku tidak mendapat pekerjaan selama 5 tahun lamanya. Ia kemudian menjual aset properti seperti tanah dan rumah untuk menyambung hidup. Kadir mengaku menjual rumah yang di kampung. Kemudian pada 2006, Kadir Srimulat menjual tanahnya di Tambun, Bekasi. Hasil penjualan yang cukup tinggi dibagi-bagi oleh Kadir Srimulat. Di antaranya untuk membeli mobil lagi karena sebelumnya mobilnya sudah habis, membuka warung untuk menyambung hidup sehari-hari dan keperluan lainnya. Salah satunya untuk pasang ring di jantung. 5. Jessica Iskandar. Pada 2022, Jessica Iskandar sempat ingin menjual rumahnya di Bali karena tidak sanggup bayar cicilannya. Kala itu, ia sempat terkena kasus penipuan yang membuatnya dan suami rugi hingga hampir 10 miliar rupiah dan 11 mobil mewahnya raib. Jessica Iskandar bercerita, mobil-mobil miliknya yang akan disewakan diduga dijual tanpa izin oleh Christopher Stefanus Budianto alias Steven, rekan bisnisnya. Alhasil tak ada pemasukan yang bisa diputar untuk membayar cicilan rumah. Aset pribadi aku udah nggak ada. Sekarang aku harus bayar cicilan rumah bukan hal yang mudah ya. Apalagi aku nggak mau membebani suami, soalnya suami juga sudah keluarin banyak biaya juga buat rumah tangga, buat sekolah, buat hidup sehari-hari, curhatnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya.